Kita harus yakin kepada NU karena NU adalah organisasi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi dan menekankan yang namanya sanad keilmuan. Karena sanad keilmuan itu akan menjaga kebenaran ajaran yang berkesinambungan. Contohnya ketika kita saat ini belajar di Biroyatul Huda, kemudian pada bagi Bukhari Hawa, bagi Hawa pada gurunya lagi, dan terus sampai pada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian maka otomatis ajaran yang mutawatir dan sambung menyambung itu akan menjaga kesterilian ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita sholat. Inna sholata kanat malal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan bagi kita semua sebagai orang mukmin, bagi setiap manusia yang telah menyatakan dirinya mukmin, maka kita wajib menjalankan sholat, tidak kecuali, tidak tanpa alasan apapun. Sholat itu hukumnya wajib, karena disampaikan oleh Kanjeng Nabi kan, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqamaddin, faman taraka faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang mengerjakan berarti menegakkan tiang agama, siapa yang tidak menjalankan dia telah merobohkan agamanya. Maka sholat sangat penting sekali, terutama penekanan di dalam NU. Pekerjaan yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun ini adalah pekerjaan sholat. Puasa bisa diganti, tidak mampu puasa bisa diganti dengan bayar fidyah. Zakat orang mampu, yang orang mampu ya zakat. Tapi sholat, walaupun keadaan apapun, sakit, bepergian, posisi apapun, sholat itu tetap wajib, tidak boleh diwakilkan. Ya, anak muda saat ini adalah memegang penerus bangsa yang memegang kepemimpinan ke depan. Maka anak muda ini harus punya mental, punya moral, punya budaya yang baik, dan itu salah satunya dipertahankan dengan sholat. Selain sholat itu sebagai kewajiban beragama, dia adalah untuk mencegah kemungkaran. Seperti apapun pemuda, kalau dia masih menjalankan sholat, pasti moralnya sedikit terjaga atau bahkan terjaga. Allahu Akbar. Ketika NU mengajarkan orang yang sholat, niat sholat itu melafadzkan niatnya, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i. Ini yang dianggap bid'ah oleh organisasi lain. Kemudian apa manfaat dan pentingnya? Kenapa ulama NU kita kok mengajarkan itu? Karena ini menunjukkan kehati-hatiannya ulama NU kita. Dengan melafadzkan niat, lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, pikiran kita menyerap, maka diharapkan persiapan di dalam melaksanakan sholat itu akan lebih khusyuk, karena sudah sadar bahwa dia akan sholat. Kemudian kenapa kalau nggak pakai usolli? Ya bisa saja dan tidak masalah, sebatas sesuai niatnya. Tapi dikhawatirkannya ketika tadi habis dari pasar, habis bersengkrama dengan teman, ketika kemudian tiba-tiba kita langsung mengangkat tangan niat untuk sholat, dikhawatirkan
apa yang tadi dilakukan dari pasar atau dengan teman itu mengganggu kekhusyuan ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa kemudian yang menjadi patokannya? Karena sudah jelas bahwa basmalah itu ayatun min ayatil Fatihah. Basmalah itu bagian dari ayat Fatihah. Kalau yang lain bisa dibaca keras, kenapa Fatihah harus dipelankan? Kan otomatis seperti itu. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Apa luar biasanya? Kenapa ulama NU lebih mengikuti kunut? Karena di dalam NU ketika bermadzhab 4 lebih menekankan mengikuti pertama adalah Imam Syafi'i, dan berkaitan dengan kunut Imam Syafi'i sangat mensunahkan yang namanya kunut di dalam sholat subuh. Sampai ceritanya di saat itu Imam Syafi'i didebat oleh para madhab-madhab lain, tapi dengan tenang dan sangat cerdik dan pandai Imam Syafi'i. Ketika dijawab, ya Syafi'i, kenapa kamu kok melafatkan kunut dalam sholat subuh? Padahal kunut itu kan dilakukan oleh Nabi hanya sebulan seumur hidup beliau itu. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, memang benar kunut dilakukan Nabi kita Muhammad SAW hanya 1 bulan dalam seumur hidup beliau. Tapi saya mau tanya pada kalian, ketika Nabi Muhammad, Nabi kita, memberikan ajaran sebuah kebaikan 1 kali saja, apakah sekiranya itu akan kamu ikuti 1 kali saja? Jawaban mereka, ya tentunya tidak. Kebaikan yang diajarkan oleh Nabi 1 kali akan kita pegang sampai hari kiamat. Dengan jawaban mereka itu kemudian Imam Syafi'i menjawab, nah itulah yang saya lakukan. Meskipun Nabi Muhammad melakukan kunut itu seumur hidup hanya sebulan, tapi akan saya amalkan sampai hari kiamat nanti. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amalan yang setelah sholat yang paling sangat kelihatan dan menjadi perdebatan dianggap bid'ah sampai sekarang oleh teman-teman muslim yang lain adalah terkait wiridan. Padahal sebenarnya terkait wiridan itu teman-teman muslim yang lain pun sebenarnya juga wiridan juga. Coba itu tadi bisir dengan pelan. Tapi NU lebih mengambil wiridan ba'da sholah itu bil jahar dengan keras. Kemudian apa yang menjadi keutamaan di dalamnya? Di dalam keutamaan membaca wiridan dengan keras di NU itu adalah kita saat itu wiridan tapi sekaligus taklim, memberikan pelajaran pada generasi jamaah kita agar tahu setelah sholat itu urutan auratnya atau wiridannya itu seperti ini, membaca subhanallah, 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 dan seterusnya itu. Ya, tentunya yang pendidikan yang bagus adalah kalau itu pendidikan yang utama tentu keluarga. Tapi kalau bicara pendidikan formal, maka pendidikan berlatar keagamaan menjadi satu lembaga yang pas untuk membiasakan, untuk memberi teladan kepada siswa. Kemudian tidak sekedar lembaga keagamaan, tetapi lembaga keagamaan yang di dalamnya memiliki sanad, yang memiliki runutan ilmu, yang itu sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka lembaga pendidikan di bawah naungan NU menjadi satu pilihan yang tepat untuk anak muda
muda belajar dan menjadikan sholat sebagai bagian dalam dirinya. Agar kita dalam perbedaan itu kemudian tidak menimbulkan perpecahan, terutama kita yang ada di Indonesia dengan adanya perbedaan suku, bangsa, negara, dan juga agama. Kita tetap harus memperkuat akidah kita, keyakinan kita bahwa apa yang kita amalkan di dalam NU itulah kebenaran, tapi tetap kita memberikan toleransi pada perbedaan teman-teman yang lain. Sebatas itu tadi saya sampaikan, perbedaan itu masih dalam kategori cabang-cabang kulitnya ataupun sebatas fikihnya. Tapi kalau menyentuh dalam akidah, itu tetap kita harus mempertahankan dengan sekuat tenaga kita. Ini jaminan dari kanjeng Nabi bahwa siapa yang menjaga sholat dengan istiqomah, dengan rajin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan. Yang pertama adalah urusan kehidupan. Kehidupannya bahagia, rezekinya melimpah, murah rezeki, uripe bonggong, seneng, bahagia. Yang nomor dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur. Kalau kita beramal baik, sholat rajin, insya Allah siksa kubur itu tidak dialami. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Terus yang nomor tiga, bahwa siapa yang sholatnya rajin, besok pada hari kiamat, setelah kita masuk ke alam arah mahsyar menuju siratal mustaqim, ini setelah dihisab kamu berjalan seperti kilat, seperti perjalanan suaranya kamu lewat telepon dimanapun langsung nyampe. Mudah-mudahan kita sholat rajin, dijaga oleh Allah, selalu istiqomah. Allahumma